Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad darki wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbati wa ya ahlan nur. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Dan contohnya lagi bahaya lidah dan seperti menyalahi janji ataupun mengingkari janji. Itu termasuk bahaya lidah. Berjanji bisa, berjanjinya bisa, tapi menepatinya tidak menepati janji. Memang begitu ya. Kadang-kadang yang kayak gitu memang sudah dari awal nampak. Pada waktu berjanji itu nampak sudah niatnya tak ada nak menepati. Ya, itu termasuk bahaya lidah adalah menyalahi ataupun mengingkari janji. Yang adalah ia mengingkari janji itu, kitab ini bilang mengingkari janji itu salah satu daripada segala alamat, segala tanda orang munafik. Dia munafik itu ada dua macam. Ada namanya munafik i'tiqadi. Itu i'tiqadnya memang i'tiqad orang munafik itu tak beriman. Tapi yang kebanyakan ini adalah munafik amali atau nifak amali. Orangnya orang Islam tapi kelakuannya kelakuan orang munafik. Nah ini nih hadis yang akan datang nih menceritakan tentang kelakuan orang munafik. Namanya orang munafik juga, tapi namanya munafik amali namanya. Orangnya Islam lah, kelakuannya munafik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzaba. Kalau di sini barisnya kadziba ya, tapi saya bacanya kadzaba. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Di Quran. Ya. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Allah. Jadi penyakit yang dibilangkan Nabi ini dari dulu sudahnya. Nah, coba kita baca nih. Penyakit orang munafik ini dari dulu, dari bahari kala sudah nih. Dan ini bahayanya besar ini. Artinya tanda orang munafik itu tiga. Pertama, apabila bercerita ia niscaya berdusta. Iya. Kalau dia bercerita berdusta. Berdusta itu mengkhabarkan sesuatu berbeda dengan kenyataan, namanya berdusta. Ya dah. Tak pagi, tak tengah hari, tak petang, tak malam, berdusta aja gawiannya. Kalau dia berkata-kata, kalau dia bercerita, maka berdusta dia. Satu. Yang kedua, dan apabila menjanjikan ia akan suatu kebaikan, apalah dia nak kasih apakah, nak kasih ini, kasih itu, pokoknya kebaikan-kebaikan lah. Saya akan begini, saya akan begitu, janjinya. Niscaya menyalahi ia, mengingkari ia akan janjinya itu. Dia ingkar janji.
2 sudah. Jadi ini bukan penyakit akhir zaman nih, penyakit dari dulu dah. Bab munafik ini dari zaman Nabi dulu sudah luar biasa kejahatan orang munafik nih. 2 sudah. Dan yang ketiga, apabila dipercayai akan dia, kalau dikasih amanah niscaya atau maka khianat dia. Khianat artinya khianat apa? Tiada menunaikan ia akan barang yang dipercayai ia padanya itu barang. Nah, tidak menjalankan amanah. Ya Allah. Nah, inilah apa tadi itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa menyalahi janji itu adalah sebagian daripada sifatnya orang munafik. Dah. Dan termasuk lagi bahaya lidah adalah berbantah-bantah. Berbantah-bantah, suka bertengkar. Salah sedikit bertengkar. Kadang-kadang cuma pasal pisang, cuman pisang tak pasal sendal, tak pasal apa aja, sukanya nak bertengkar. Nah, jadi ini termasuk kita dianjurkan untuk menjaga lidah daripada berbantah-bantah. Nah, sekalipun kita benar, ya, sekalipun kita benar, kadang-kadang benar pun kadang-kadang tak dipakainya juga. Ada orang tuh kadang-kadang nak bertengkar tuh nak menang aja, nak menang. Jadi dia salah pun menang juga masih. Buang-buang waktu ya. Nah, lain kalau berdiskusi itu untuk mencari kebenaran, itu lain. Ya ada kadang kalau orang berbantah-bantah nih dia nak cari kemenangan. Kalau orang berdiskusi dia mencari solusi, dia mencari kebenaran. Nah, itu lain. Ya, itu lain. Dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Nah, ini yang banyak nih. Berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Berkata-kata tentang barang yang tak ada faedahnya. Faedah dunia tak ada, faedah akhirat pun tak ada. Kosong lalu. Ini yang kayak gini suka setan. Suka setan. Jadi kalau kita itu buang-buang waktu dengan sesuatu yang tak ada guna, suka betul setan. Sebab setan tahu bahwa umur kita itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Makanya ya, kalau di dalam kitab Hikam, ma fata min umrika la iwadhalahu. Apa yang sudah hilang daripada umurmu, 5 menit umpamanya, 10 menit, setengah jam, 2 hari, 1 bulan, apalagi itu yang sudah hilang daripada umurmu itu dihabiskan dengan sesuatu yang tak ada gunanya, la iwadhalahu, itu tak ada gantinya. Jadi umur yang hilang sudah hilang, begitulah dia tak akan pernah kembali kepada kita, tak ada gantinya. Kalau sendal hilang masih ada gantinya, baju hilang masih ada gantinya. Tapi kalau waktu hilang tak ada gantinya. Nah, makanya kalau kita mengisi waktu dengan yang tak ada guna, suka betul setan. Orang ini ibarat orang berdagang buang-buang modal, suka lah dia buang-buang modal. Tetapi wa ma hasalalaka minhu la qimata lahu. Kalau umur itu bermanfaat, ya, kalau umur itu bermanfaat, sekalipun cuma sedikit, la qimata, tak ternilai harganya. Jadi kalau 5 menit itu bermanfaat, tak ternilai harganya. Coba ya, ada sebuah hadis diterangkan dalam hadis, kalau orang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali, subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari itu. Ulama menjelaskan 100 kali itu yang penting 100 kali.
Mau kita duduk satu majelis begini kah habis 100 kali? 100 kali juga namanya. Mau kita bikin 3 majelis kah cukup 100 kali? Mau kita bikin 4 kah? Mau bikin 5 kah? Yang penting cukup bacanya 100 kali sehari. Nah sekarang taruhlah kita gunakan membaca subhanallah wa bihamdihi itu satu majelis saja. Coba kira-kira pakai jam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Itu paling-paling 5 menit kalau pulang. Kalau tak coba tak tahu. Cobalah coba. Mungkin tak sampai tak 5 menit tuh. Taruhlah 5 menit. Itu kalau memang berisikan subhanallah bihamdih, bukan main tak ternilai harganya. Ini yang kita 5 menit yang kita gunakan baca subhanallah bihamdih bermanfaat besar. Siapa yang baca subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam sehari, maka diampunkan dosa-dosa kecilnya sekalipun seperti jumlah buih yang ada di laut. Itu tak bisa disensus tuh. Ya, berapa banyaknya buih itu? Tak tahu kita jumlahnya. Artinya sekalipun dosa-dosanya kecil, dosa-dosa kecil itu banyak nian, tetap diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau satu. Ada pula keterangan dalam hadis lain. Siapa yang baca subhanallah wa bihamdi, ya, subhanallah wa bihamdi 1000 kali. Dia baca sehari itu 1000 kali. Tak lama juga. Tak lama. 1000 kali aja sehari. Maka orang yang membaca subhanallah bihamdi 1000 kali dalam sehari itu maknanya dia telah membeli dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu pada sore harinya dia menjadi orang yang atiqullah, orang yang dibebaskan Allah taala daripada api neraka. Nah, ini manfaat besar yang diperoleh bagi orang yang membaca subhanallah wa bihamdi 1000 kali. Nah, inilah yang seringkali yang umur kita terbuang nih, berkata-kata yang tak ada gunanya. Jadi ada dalam sebuah keterangan begini. Idza ra'aita qasawatan fi qalbika wa wahnan fi badanika wa hirmanan fi rizqika fa'lam annaka takallamta bima la ya'nika. Ya, ada makalah begini ulama. Apa kata dia? Kalau kau rasa hati kau tuh keras, payah betul nak nerima nasihat tuh, keras hatinya. Kalau kau rasakan badan kau terasa lemah aja, 2 sudah tuh. Yang ketiga, kalau kau terasa payah betul nak cari duit, wahirmanan fi rizqika, terhalang di dalam rezeki, payah cari duit, itu mesti ada penyakit. Apa kata ulama penyakitnya? Kalau ada yang 3 macam tuh kau rasakan pada diri engkau, fa'lam annaka takallamta bima la ya'nika, sadarlah dan sadarlah bahwa engkau telah berkata-kata dengan perkataan yang tak ada gunanya. Memang inilah kita tanpa disadari inilah habis umur kita di sini nih. Ya Allah. Ini kalau masih yang tidak mengandung dosa, apalagi kalau cakapnya ngandung dosa, tambah parah lagi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, artinya setengah daripada tanda keelokan Islamnya seseorang itu, sebagian daripada tanda yang menunjukkan bagus Islam orang, ya lah, menunjukkan tanda kualitas Islam seseorang.
Apa dia? Meninggalkan itu seseorang akan barang yang tiada memberi manfaat akan dirinya pada dunia dan akhirat. Ini nih, ya, itu tanda Islam orang itu bagus. Tanda Islam orang itu berkualitas. Dia meninggalkan sesuatu yang tak ada gunanya, tak ada guna di dunia, tak ada guna di akhirat. Ini nih yang dibuang nih apa? Yang lebihan, yang tak berguna itu yang lebihan. Coba tengok kalau ikan, tengok ikan. Kalau orang kita bahasa orang tunggalnya nyiang ikan, ya lah, membersihkan ikan tuh. Itu ada tak lendir-lendirnya tuh? Lendir-lendirnya tuh dianggap lebihan. Tak diambil orang, dibuang orang. Jadi yang cakap yang lebihan, perbuatan yang lebihan, apapun yang sifatnya lebihan tadi itu, yang tak ada manfaatnya, buang. Ada lagi apa dalam keterangan lain? Min alamati i'radillah ya'adil abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi. Ini dalam kitab lain nih. Ini Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ayyuhal Walad. Jadi kata Imam Al-Ghazali, tanda Allah Ta'ala itu berpaling dari hambanya, tanda hamba itu tidak dipedulikan oleh Allah adalah ketika hamba itu menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tak ada gunanya. Nah, itu tanda Allah Ta'ala tak perhatikan hamba itu, tak pedulikan hamba itu. Nah, makanya apalagi kita sudah umurnya sudah lebih hebat. Di situ dicantumkan oleh Imam Ghazali keterangan ya kurang lebihnya beginilah. Wa man jawazal arba'in wa lam yaghlib khairuhu 'ala syarrih falyatajahhaz ila nar al-kamakal. Kalau orang tuh umur sudah lebih daripada 40 tahun, lebih dari 40, 41 lebih, 40 setengah lebih juga. Nah, bahasa lebih 40 tuh. Tak harus banyak lebih itu. Kalau orang itu sudah umurnya lebih 40 tahun masih juga tak ada perkembangan yang lebih baik, kebaikannya tidak lebih daripada kejahatannya, maka siap-siaplah, pintu neraka sudah nunggu. Syukur-syukur kalau dia dapat taufik dan pertolongan Allah, bisa pula dia berbalik ke jalan Allah Ta'ala. Nah, kalau dia tak dapat pertolongan Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Memang umur 40 itu kan banyak cerita, dengan 40 itu banyak cerita, ya lah, banyak cerita. Dalam kitab banyak cerita tentang 40 tuh. Ada. Nah, jadi termasuk tanda elok bagusnya Islam seseorang itu meninggalkan apa-apa yang tak ada memberi faedah kepada dirinya, tak ada faedah di dunia, tak ada faedah di akhirat. Dan termasuk bahaya lidah lagi mengadu-ngadu. Mengadu-ngadu itu mengadu domba. Nah, mengadu domba. Apa bahasanya gitu ya dah? Ngadu domba bahasanya tuh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namamun. Nah, itu keceknya Nabi tuh, ya tak? Cakapnya Nabi tuh. Apa kata Nabi? Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang mengadu-ngadu, orang yang ngadu domba. Ini begini, tidak masuk surga tuh. Ini bisa saja tidak masuk surga sama sekali. Kalau tidak masuk surga sama sekali bagaimana? Ini penyakit sifat mengadu domba bisa membawa kepada kekufuran. Bisa membawa kepada kekufuran. Kalau dia keluar daripada Islam gara-gara mengadu domba, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga untuk selamanya. Bisa saja maksudnya tidak masuk surga, tidak masuk surga langsung, tapi proses dulu. Nanti baru masuk surga setelah mengalami proses. Itu bahasa tidak masuk surga itu.
Ya walhasil yang namanya adu domba ini luar biasa sudah ya, luar biasa. Allahu Rabbi. Itu yang saya pernah ceritakan tuh. Orang adu domba ini tapi di sini kalau ini yang umumnya adu domba tuh bawa cakap si A kepada si B. Bawa cakap si B kepada si A. Tujuannya untuk bikin kacau. Biar kedua orang ini berkelahi. Biar dua orang ini bergaduh. Nah ini adu domba. Atau ada juga adu domba ini tidak bawa cakap orang, tetapi bikin cakap, ngarang-ngarang cakap supaya timbul kekacauan. Nah, iya juga tuh. Ya lah, kurang lebih lah tuh. Ya Allah. Supaya antara si A dengan si B ini kacau, dibikinnya karang cakap kayak gini, ini bikin karang kayak ini. Itu ada cerita dulu kan, cerita hamba sahaya. Jadi hamba sahaya tuh itu mau dibeli orang. Hamba saya itu manusia lah, mau dibeli orang. Jadi kata orang yang punya hamba saya gini ya, saya sebelum nak jual nih saya kasih tahu lah penyakit hamba saya nih. Dia ada penyakit, ada aib lah. Aibnya apa dia? Dia bisa ngadu domba orang. Itulah penyakitnya, ngadu domba orang. Akhirnya macam mana? Tak apalah katanya, tak apalah. Akhirnya dibelilah, bawa balik. Sudah bawa balik, tak lama mulailah dia beraksi. Ini hamba saya ini datang sama bini majikannya. Bu, dia kata, anu tuh bapak tuh, suami ibu tuh tak sayang lagi sama ibu. Lain nampaknya tuh. Di karang-karang cakap. Lain nampaknya. Dia tak sayang lagi, nampak aja macam itu tuh. Jadi udah dia ngarang cakap tuh, lalu dia bilangnya, iya apa? Iya lah macam itulah. Jadi dia bilang ini, tapi saya ada resep. Nih obatnya nih ya, supaya suami ibu tuh sayang sama ibu, ada resepnya. Macam mana caranya tuh? Nah, nanti gini. Kalau suami ibu datang, dia pas berbaring atau dia sedang tidur tuh, cukurkan kumisnya. Itulah resepnya untuk menunjukkan sayang tadi itu. Akhirnya sudah selesai. Dia ngarang-ngarang cerita lagi, datang sama suaminya. Datang kepada suaminya, dia kata gini, Pak, tampaknya ibu tuh lain kayaknya, tak sayang lagi dengan bapak nih. Bahkan yang saya tahu nih, itu istri bapak tuh dia nak membunuh pula katanya. Malah dia nak membunuh. Padahal tak ada cerita macam ini karang-karang. Oh iya apa iya? Nah jadi macam mana? Nah kalau tak percaya cobalah katanya. Cobalah nanti pura-pura tidur katanya. Akhirnya datanglah lakinya ke rumah. Sudah balik ke rumah pura-pura tidur lah. Yang bini tadi sebetulnya bagus lah niatnya, cuman judul ceritanya tak sama. Yang bini bawa lah pisau cukur. Kata bininya, aku nih sayang sama abang nih. Biarlah, aku rela lah cukurkan kumis abang nih. Cuman dia maju lah yang bininya. Yang lakinya lain lagi pemahaman. Aigaknya iya nih memang nak mati ya, nak bunuh aku nih katanya nih. Tampaknya memang nak bunuh aku nih katanya. Nah akhirnya macam mana? Dekat. Akhirnya bangun lakinya. Dia kata, betul ya cakap si anu, kau ni nak bunuh aku. Lah kalau begitu daripada aku mati, bagus kau mati katanya. Akhirnya bininya itu dibunuh oleh lakinya. Nah ini adu domba tadi itu, dibunuh oleh lakinya. Ini tak pindahkan cakap, cuman ngarang cakap. Akhirnya keluarga istri tak terima. Apa hal ceritanya maka keluarga kami ini dibunuh? Marah keluarga istri, dibunuhnya pula lakinya tuh. Setelah mati pula lakinya, keluarga laki pula tak terima. Akhirnya keluarga laki sama keluarga bininya bertempur. Ini bahayanya adu domba tadi tak?
Ya Allah, naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, berlindung kita dengan Allah Ta'ala. Nangis Nabi Muhammad SAW, ya, nangis Nabi Muhammad nih. Allah, sedih. Jadi kita, Nabi senang kita nih akur, bersatu, saling menghormati, saling menghargai. Nabi suka macam itu. Menceritakan, meriwayatkan akan dia hadis oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mantap hadis ini, yang meriwayatkannya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkannya dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita mendengar nama sahabat disebut, sunat kita mengucapkan radhiyallahu anhu. Tak nunggu bulan puasa, apalagi bulan puasa ya, apalagi bulan puasa. Cuman elok lah kalau bulan puasa tuh bilalan tarawih tuh, dibikin yang bagus-bagus, nanti baru dilaminating. Sudah dilaminating, baru taruh bangku di sini. Siapa yang jadi Bilal, taruh di sini. Sudah dia baca tuh. Kadang-kadang ada orang nah hafal-hafal, baguslah kalau hafal, kalau betul. Hafal-hafal tak betul, bagus nengok buku betul. Kan kayak gitu. Nah, sama juga orang jadi Bilal Jumatan tuh. Bilal Jumatan tuh bagus juga dibuka kan. Bab saya sering dengar Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullahu la'allakum turhamun. Sudah rahimakumullah, la'allakum turhamun lagi. Ulang-ulang tanpa disadari itu. Nah, baguslah bikinkan tulisannya tidak dilaminating. Nanti bikinkan juga tuh doa tarawih, doa tahlil, doa sembahyang witir. Kadang-kadang kata imam, aku tapal doanya. Ada senjata sudah tuh. Kan aman. Sekarang tuh pandai-pandai awal lah. Jadi daripada bahapal tapi tak betul, lebih bagus nengok buku tapi betul. Ya kalau orang yang tahu dia ketawa, cuman dia tak tahu dia paham lah ini. Yang tak tahu yang baca pede pula tuh, pede deh. Sekok jadilah rahimakumullah, jadilah ya. Nah, kalau ada tuh la'allakum turhamun, sekok deh. Terus dua-duanya Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Ulang-ulang. Ya Allah. Dan sungguh telah ittifaq, telah sepakat ulama. Nih sudah kitabnya bilang nih, kata Syekh Abdul Qadir Mandailing, ulama telah bersepakat. Apa yang jadi kesepakatan? Atas bahwasanya mengadu-ngadu itu adalah dosa besar. Dosa besar nih. Apa mengadu domba itu apa dia? Yaitu memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengahnya. Cakap si A bawa kepada si B, cakap si B bawa kepada si A. Tujuannya apa? Karena tujuan membinasakan atau membuatkan kekacauan antara mereka itu manusia, antara si A dan si B. Biar kacau dia, biar dia tadi itu bertempur, bertengkar segala macam. Dan karena tujuan menjadikan mereka itu setengah manusia kepada yang lain tadi, jadikan berkelahi. Supaya berkelahi. Inilah nih. Bahasa Banjarnya anjung anjung atar nih dah. Payah nih. Aduh, memang manusia ini memang macam-macam. Kalau tak ada macam-macam bukan manusia. Ya dah. Jadi karena manusia itu macam-macam, kelakuan macam-macam, kebiasaan macam-macam. Nah itulah. Kelakuan macam-macam, maka di sana dituntut kita punya pegangan supaya jangan terjebak di dalam yang macam-macam. Iya, kalau kita terjebak di dalam yang macam-macam,
Pertama, itu membahayakan diri sendiri. Yang kedua, membuang umur. Yang ketiga, malah bisa merusakkan pahala amal kita. Nah, gara-gara kita tak menyikapi yang macam-macam tadi itu. Cobalah tengok. Penyakit-penyakit manusia ini kan banyak. Yang dengki itu siapa? Manusia. Jarang. Kalau nengok kambing, dengki sang kambing tak ada dengar itu. Yang dengki itu manusia. Yang adu domba manusia. Ya, yang memfitnah manusia. Yang mengumpat manusia. Yang sombong manusia. Yang dendam manusia. Ini baru sebagian nih, banyak lagi yang lain-lain nih. Nah, disinilah perlu kita punya pegangan menyikapi semua itu. Nah, ya dah. Ya Allah, ini kitabnya betul, kitab ini bagus, namanya Penawar Bagi Hati. Penawar bagi hati gitu. Nah, sampai sedaya. Alah, alun. Adapun memindahkan perkataan, karena nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya. Kalau buat cakap tuh tujuannya untuk nasihat tuh lain lah. Aku nyampaikan pesan Tuhan Guru anu tuh ya, lain lah. Pesan Tuhan Guru anu tuh untuk kau gini, tujuannya bukan untuk bikin kacau, untuk bikin baik nih. Arti nasihat tuh apa? Bukan ceramah. Nasihat ini menghendaki baik, artinya menghendaki hal yang positif. Nah, kalau memang mindahkan cakap tuh ya karena ingin menghendaki baik tadi, maka wajib iya, ya maka wajib iya, tiada masuk iya di dalam mengadu-ngadu domba yang dilarang. Lain, apalagi yang sifatnya tadi tuh yang berkenaan dengan akidah, apalagi ya dah. Ini ingatkan Tuhan Guru pesan sama kau ya dah. Wallahu a'lam bishawab.